Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Oke lur, jadi pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan aku Abdi Putra Garut. Jadi seduluran yang pingin lah untuk ngobrol-ngobrol bareng. Ya sebenarnya di typing juga bisa, karena saya juga jarang live kan. Jadi untuk kesempatan hari ini ya kita ngonten-ngonten aja dulu. Nanti kalau kita memang mau bikin live, kita bakalan coba untuk ngupload fotonya dulu. Kan ada tuh story gitu, kayak story foto jadwal kita live, supaya kita bisa interaksi bareng-bareng, belajar dan berusaha untuk semangat nyala melestarikan budaya khususnya golok. Nah jadi pada malam hari ini kita akan seperti biasa latihan golok lah ya tentunya kan. Nah dari awal kan kita juga udah bahas golok dan silat lah khususnya. Jadi ya terus gak bosan-bosan lah untuk men-sharingkan untuk latihan atau belajar golok gitu. Jadi di belakang aku ini ada banyak jenis golok ya. Jadi golok latih lah sebenarnya kan, cuman ya kita pajang-pajang lah, mudah-mudahan bisa koleksi kecil-kecilan gitu. Jadi untuk menambah semangat aja gitu. Jadi seputaran hari ini kita akan cerita-cerita lah dikit-dikit. Jadi kenapa aku jarang jarang konten bikin video-video latihan kayak main jurus seperti itu, karena mungkin aku mikir aja gitu, kalau misalnya aku buat konten konten kayak gitu ya mungkin kepada pengen belajar gitu, pengen bisa, makanya aku bikin video tutorial kayak gini ya, maksudnya supaya seduluran di rumah bisa ikut belajar juga, bisa latihan juga main-main golok gitu. Nah kalau misalnya semalam itu kan aku banyakin main gitu, banyakin di short di YouTube-nya ini ya. Kalau sekarang kan lebih banyak di video ya, short jarang kita. Ya itu sih tujuannya, supaya ya mungkin ya aku menilai seduluran-seduluran yang singgah atau yang nonton video kita Abdi Putra Garut, banyak yang maafnya nyinyir gitu, mungkin itu kepingin bisa gitu, karena ya saya kan orang nyinyir itu kan tanda orang nggak bisa ya. Nah makanya saya coba banyakin video-video tutorial supaya ya yang nyinyir itu mau ikut latihan gitu, karena kan mungkin itu tujuannya gitu, nyinyir karena nggak bisa gitu. Kalau bisa pasti kan respect gitu kan gitu. Kalau bahasa Sunda bilangnya respect. Nah jadi begitu, jadi saya banyakin main tutorial biar ya sharing-sharing lah sama seduluran. Jadi yang nyinyir-nyinyir itu juga bisa belajar gitu maksudnya. Aku izin ngerokok sebatang dulu lur ya, biar enak ngobrolnya. Nah jadi seperti itu maksudnya, kenapa aku sering bikin konten tutorial gitu. Jadi banyak sih golok latih yang coba untuk aku mainin, yang aku punya lah, nggak banyak sih sebenarnya, tapi ya bagi aku ya lumayan adalah gitu. Ini ada tari Sijasinga, ini dari Bang Jiung ya, Sajira ya. Ini ada Koparawing. Nah ini ada kujang. Ini kujang ya buat sendiri lah lur. Jadi lagi ngisi waktu luang ya, jadi
dari golok-golok bekas yang udah terbuang atau pakai, sisa-sisa potongan ya saya buat kujang sendiri. Ya walaupun nggak sebagus yang dijual-jualan di pasaran ya, tapi ya aku ya puas aja dengan karya sendiri gitu. Jadi kujang kecil untuk koleksi pribadi gitu. Belajar ngukir. Nah, jadi seduluran lihat lah, ya masih jelek gitu tapi ya masih belajar gitu loh. Nah begitu. Jadi untuk apa namanya, untuk konten seperti itulah. Cuma nanti sesekali aku mau coba untuk latihan apa namanya, latihan solo lah istilahnya kan, main golok berdiri istilahnya gitu. Karena kan pada video-video sebelumnya kan aku udah coba untuk bikin konten tutorial lah, latihan dasar golok, banyak juga yang apa namanya interaksi istilahnya kan, komentar-komentar cepetan atau apa segala macamnya kan. Ya bagus sih bagi aku karena menjadi apa namanya, tahu berarti ada peminatnya gitu konten ini. Nggak cuma nonton doang gitu, tapi ada komentar atau interaksi untuk menjadikan apa namanya ya kesinambungan lah gitu, komunikasi. Karena kan kalau konten kayak gini kan nggak sama kayak live gitu. Kalau live kan bisa langsung komentar-komentar, habis itu ya bisa di ini kan dibales gitu antara si host sama nontonnya gitu. Nah jadi begitu seputar tentang golok. Nah di sini aku ada satu golok. Nah ini golok galonggong ya, seduluran yang udah paham pasti tahu. Ini galonggong. Jadi golok galonggong ini asalnya dari Tasikmalaya sebenarnya. Golok galonggong ini. Jadi ini yang kupegang ini kayu ya. Kayu, simat-matingnya pakai tulang ini, pakai tandu ini, tandu bule. Nah, begitu. Ini panjang ini. Kita coba buka dulu ya. Nah, inilah ciri khas daripada golok apa namanya, golok galonggong, ciri khas. Enak sebenarnya golok, tapi ini tajam sebenarnya. Ini golok kerja lur, jadi memang tajam dia. Kita coba lah ya, selesai kertas. Dia memang tajam. Tuh. Kelihatan ya? Coba. Tuh dia tajam ini. Jadi ini sebenarnya goloknya dijual lur. Jadi seduluran bagi yang kepingin punya golok ini bisa nanti dihubungi ke nomor teman saya, kontak. Nanti saya tampilin di sini kontaknya, seduluran bisa japri lah ke nomornya. Ini sebenarnya kalau bagi aku ya, kita jauh sedikit ya biar kelihatan. Nah sebenarnya bagi aku galonggong ini cocok ya atau enak gitu kalau digunakan untuk golok latih. Jadi seduluran kalau memang kepingin golok ini untuk latihan ya bisa ditumpulin nanti, nggak apa-apa. Karena ini kan speknya golok kerja. Cuman bagi aku kalau dipakai silat ini enak banget sebenarnya. Karena bentik kalau bahasa golok mah. Ini bentik ujungnya jadi melengkung. Jadi untuk tebasan itu enak banget ini.
tajam kan. Nah, makanya kalau memang mau ditumpul mau dipakai untuk silat ya baik diapain ditumpulin. Gitulah. Jadi kalau seduluran yang tinggal di Jawa Barat mungkin tahu Tasikmalaya di mana. Ya, kalau yang tinggal di Jawa Barat mah pasti paham Tasikmalaya di mana. Jadi memang ini ciri khas golok Tasikmalaya. Nah, jadi seduluran yang tinggal di Jawa Barat mah pasti paham itu Tasikmalaya di mana. Jadi ini golok dari Tasikmalaya. Walaupun sebenarnya karena aku pernah tinggal di daerah Garut, makanya aku tahu gitu ya jenis-jenis golok di Garut ya kayak ginian sebenarnya model bilahnya. Jadi ya nggak jauh beda sebenarnya. Makanya aku kalau udah ngelihat atau megang golok galunggung ini ya keinget Garut sebenarnya, karena ya inilah bentuk bilahnya mirip gitu kayak gini. Karena Tasikmalaya sama Garut juga kan deketan wilayahnya. Nah gitu untuk golok galonggong. Pokoknya seduluran kalau mau kepingin ini dipakai kerja juga enak banget. Dipakai kerja untuk kerja enak banget, dipakai untuk silat juga enak banget. Jadi kalau memang seduluran mau dipakai silat bisa ditumpulin, tapi kalau untuk kerja bisa nggak usah ditumpulin, biarin aja tajam. Nanti seduluran bisa pesen di kontak teman saya yang saya tunjukkan tadi. Nah, beliau nanti yang jual, dan harganya juga ini murah lur, nggak mahal loh. Ini murah banget bagi aku ya. Untuk spek golok ini keren banget, bahannya juga bagus. Bagus ini. Kalau untuk apa juga ketahanannya kan bagus ini. Nah begitu seduluran untuk galonggong. Oke. Jadi pada seduluran kalau memang berminat bisa. Nah jadi ini golok latihan aku. Hadiah pemberian dari Bang A. Ada logonya, ada namanya juga. Ini biasa aku pakai untuk latihan. Jadi seduluran ya sebenarnya kalau mau pinter main golok ya ada banyak cara sih, kayak misalnya nonton video kayak gini, lalu seduluran pelajari pelan-pelan. Kalau seduluran mau lebih pelan ya terkadang kan agak sulit juga golok ini kalau dimainkan pelan, karena kalau dimainkan pelan dia biasanya jatuh gitu. Tapi juga aku berusaha untuk pelan-pelan menunjukkan atau memberikan latihan lah kepada seduluran, jadi biar seduluran nggak jenuh atau bosen gitu. Bukan bosen sih, biar mudah dimengerti. Jadi berusaha untuk ya pelan-pelan lah, maksudnya untuk mengajari, sharing lah apa yang menjadi golok ini maksudnya. Tuh. Jadi kalau cerita golok ya begitu, fungsi dan tujuan golok ini. Ada juga kemarin sih aku lihat di di berita di internet tentang golok. Jadi masyarakat Banten
bercerita tentang bahwasanya sejarahnya golok ini digunakan untuk bahan pertanian katanya, bahan untuk atau alat untuk pertanian, alat untuk bekerja gitu pada masyarakat zaman dulu. Cuman ada bukti-bukti dan ya pembelaan lah daripada warga Sunda atau Banten bahwasanya golok ini bukan, sejarahnya bukan dari situ, tapi golok ini adalah senjata atau pusaka peninggalan raja-raja gitu. Jadi memang punya ilmu, makna dan sejarah yang kuat tentang hal itu. Makanya aku pribadi ya bangga sebenarnya dengan golok gitu. Karena kan pasti benar gitu, karena kan udah banyak gitu golok-golok pusaka yang udah lama, ratusan tahun, bahkan ya ratusan tahun lah. Jadi golok yang disimpan tapi dengan model ya bisa dibilang ukiran-ukiran pada masa dulu mungkin ya dipakai para raja gitu. Jadi ya nggak bisa juga kita bilang salah kan gitu. Dan pihak yang menulis sejarah itu juga terima gitu akan hal itu karena mempunyai atau memiliki bukti-bukti yang kuat gitu bahwasanya golok ini memang peninggalan raja-raja. Aku juga kurang paham, tapi perkembangannya insya Allah bakal aku ikutin terus supaya nanti bisa jadi ya bahan pengetahuan lah untuk aku, bahan belajar untuk aku. Dan nanti kalau aku udah tahu bagaimana perkembangannya nanti aku share lagi di YouTube, jadi seduluran bisa paham begitu seduluran. Emang nggak mudah dalam melakukan gerakan-gerakan silat gitu loh. Jadi ya sambil santai biasanya juga kalau ngobrol sama teman-teman atau lagi nongkrong gitu ya ngopi ya sambil muter golok. Jadi memang menciptakan budaya budaya itu tadi, melestarikan budaya golok. Jadi ya dibuat asik, santai gitu. Jadi nggak nggak melulu harus kaku gitu. Oke, nanti kayaknya untuk video-video latihan tutorial kita kita bahas di sesi berikutnya aja. Semoga video yang aku tampilin ini bisa menjadi referensi atau menambah sedikit wawasan untuk seduluran, karena aku ya sedikit bisa berusaha untuk memberikan sedikit yang aku bisa tuh kepada seduluran agar ya bisa sama-sama belajar dan sharing lah sebagai sesama pemula. Nah kayaknya gitu aja dari aku. Sampai jumpa di lain sesi konten kita berikutnya. Aku Abdi Putra Garut mohon undur diri. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golokar siap, salam budaya dari Indonesia untuk kita semua. Salam budaya.